mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, amin. Padahal malam tadi Masya Allah tabarakallah, tentu saja bapak-bapak kita lelah. Saya pikir subuh ini mereka akan mengirim wakil, sama seperti kalau sisa sausiah yang saya hormati Bapak Gubernur, atau yang mewakili Bapak Wali Kota, atau yang mewakili Bapak Kapolda, atau yang mewakili Bapak Pangdam, atau yang mewakili Bapak DPRD, atau yang mewakili, padahal dia wakil, dikirimnya juga wakil lagi. Tapi pada subuh yang penuh berkah ini Masya Allah tabarakallah, Pak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Wakapolda, Bapak Pangdam, Bapak Wali Kota, hadirin hadirat muslimin muslimat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang besar tadi bawa gelar, yang kecil tadi sebut nama, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja sahibul majlis yang berbahagia pada subuh yang penuh dengan berkah ini, yuk Cici dan the king of money, raja duit, Pak Sahrial, semuanya mendapatkan rahmat dan barokah, amin ya rabbal alamin. Kita Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Cuman mau mengingatkan anak-anak muda nih saja. 1928 Sumpah Pemuda. 200 tahun sebelum itu 1738 maka berdirilah masjid yang didirikan oleh Sultan Mahmud Badarudin. Jadi salah satu cara mudah mengingat tahun itu, cara saya mengaitkan tahun itu dengan sesuatu. Jadi melempar satu batu kena dua burung. 1928 mengaitkannya 1738, tapi baru selesai pembangunannya pada tahun 1000. Itu adalah masjid subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, idul fitri, idul adha, salat isyraq, salat awabin, sampai hari kiamat terang benderang. Kalau mau menengok bagaimana alam barzah kita, surga kita sudah nampak di dunia, bagaimana? Tengok masjidnya sebesar apa. Ya Allah, jangan matikan kami sebelum bangun masjid. Palembang ini memang saya ketemu dengan makhluk yang unik-unik, yang perlu dibudidayakan, yang perlu diperbanyak orang macam ini. Nabi itu kalau jumpa manusia yang unik, doanya katsarallahu amsalak, semoga Allah memperbanyak manusia macam kamu. Mudah-mudahan manusia macam Yuk Cici ini diperbanyak Allah SWT. Mau bangun masjid, karena yang bagian induk yang belakang sana tetap terbuka, karena ini di pinggir jalan, ada musafir yang mau sholat. Toilet, kalau ada di belakang 10 toilet, 9 tutup, yang 10 buka. Kenapa? Karena ini pinggir jalan, ada musafir lalu lalang. Beruntung orang yang bangun masjid di pinggir jalan raya. Kenapa? 24 jam tak pernah kosong. Berapa kali kita mampir di masjid, mampir masjid, mampir masjid, mampir masjid. Dibuatkan catatan oleh malaikat, mampir ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid. Keterangan kencing, 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 kencing. Apakah kalau kita bukakan satu toilet di belakang tak ada pahalanya? Man
yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan orang, dimudahkan Allah pula urusannya pada hari kiamat. Tidak ada urusan yang paling sulit selain menahan BAB dan buang air kecil. Maka mudahkan urusan orang. Jangan sampai dikunci, digembok, akhirnya saudara kita yang membersihkan yang repot. Kenapa? Tak keluar di dalam, keluar di luar. Cuman kalau mau buat baleho di luar, buat juga lah boleh. Jangan cuman mampir ke masjid, sholat sunat tahiyatul masjid. Karena tempat kita sujud di masjid ini akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk kita tadi ke dalam, maka tempat-tempat bekas sujud kita ini semua bersaksi di hadapan Allah bahwa kita pernah sholat di sini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pengurus bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Allah. Banyak orang tak mengurus surat tanah masjid. Ini tanah wakaf. Tanah wakaf ini mesti diserahkan kepada nazir pengelola wakaf. Pengelolanya siapa? Yayasan yang terdaftar di Menhukam, Menteri Hukum dan HAM. Maka pewakaf menyerahkan tanah kepada nazir pengelola wakaf, disaksikan oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama. Ketua yayasannya Habib Mahdi dengan Ustadz Kemas Ali. Yang mewakafkan tanah adalah Yuk Cici dan keluarga. Maka mereka mengatakan, kami wakafkan tanah ini sebagai tanah wakaf pembangunan masjid. Maka diterimalah oleh yayasan. Makanya nanti kalau nampak ada Ustadz Kemas dan Habib Mahdi ke kantor KUA, jangan sampai ada yang curiga. Mereka ini sedang mengurus akte ikrar wakaf. Masuk jam 8, keluar jam 11. Keluarlah akta ikrar wakaf, dibawalah surat akta ikrar wakaf ini ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Berubahlah nama dari nama manusia, nama person, nama orang menjadi nama yayasan. Maka tanah itu la yuhabu, tak bisa dihibahkan, wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan, wala yurasu, tak bisa diwariskan ke anak cucu. Ini sudah diatur dalam Undang-Undang Wakaf Negara Kesatuan Republik Indonesia yang digodok oleh bapak-bapak kita di parlemen. Ini jihad mereka. Sudah keluar undang-undang wakafnya karena saking banyaknya konflik tanah wakaf. Dulu kakeknya mewakafkan tanah karena tanah itu tempat jin membuang anak cucu. Hari berganti, musim berubah, berdiri mall dan kondominium, tanah tuh harganya mahal, 1 meter 7 juta. Datuk kakeknya mewakafkan tanah, cucunya menjual tanah. Akhirnya tak bisa karena hakim berkata, tanah punya siapa? Punya kakek kami. Ada diwakafkan? Tidak ada. Mereka tunjukkan surat tanah, belum dirubah oleh BPN. Maka akhirnya tanah pun menjadi masalah, masjid pun dijual karena orang tak peduli. Ini penting, namanya idarah. Ada pengurus, ada yayasan. Karena kalau nanti di samping ini mau buat TK Quran, Hajjah Sofia, SD Quran, Hajjah Sofia, SMP Quran, Hajjah Sofia, SMA Quran, Hajjah Sofia, mengurus surat izin sekolah, itu mesti ada payungnya, namanya yayasan. Ini idarah mesti diurus. Karena banyak pengurus masjid sekarang tak peduli. Pak Ketua, ya, bagaimana tentang surat tanah kita? Ini milik Allah. Tidak ada yang berani mengambilnya. Tidak semua manusia takut sama Allah sekarang. Maka kita perlu berpikir, apalagi negara kita negara hukum. Walaupun nampaknya saya tausiah di Masjid Hajjah Sofia, ini bukan untuk pengurus masjid sini saja. Maka seluruh yang menonton, karena ini nampaknya saya di Palembang, tapi direkam ini, semua ikut, semua menyaksikan. Karena ini streaming dan ini diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Pengurus-pengurus masjid yang belum mengurus surat akte ikrar wakaf ke kantor KUA, yang belum membawa ke BPN. Kebetulan waktu saya tausiah di Masjid Raya Pekanbaru, pas saya sedang tausiah, datang satu bapak-bapak, Ustadz Somad, saya Kanwil BPN Provinsi. Oh, apa acara nih Pak? Acara ulang tahun Kanwil, saya ajak semua pegawai-pegawai kantor saya untuk pengajian. Dan saya mengumumkan, untuk surat urusan tanah masjid, surau langgar
musola gratis sudah diatur. Inilah jihad amal soleh yang dalam pekerjaannya dunianya dapat, akhirat dapat. Mudah-mudahan semakin banyaklah urusan-urusan ini dipermudah insyaallah, amin. Ngurus tanah, diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, kerja mengukur tanah, mati masuk tanah, dimakan cacing tanah. Boleh ditulis di kantor BPN. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai namanya idarah. Masuk yang kedua namanya imarah. Imarah ini urusannya bagaimana masalah ibadah. Siapa yang jadi imam? Saya terus terang tidak pede maju tadi. Saya bilang ke Habib Mahdi, tolong yang maju tadi adalah munsyid yang suaranya nyaring internasional, diakui di mana-mana. Beliau diundang langsung dari Jakarta. Lalu kemana beliau? Pulang karena mengejar pesawat ke Jakarta. Lalu kemudian hadir bersama kita subuh. Beliau adalah Kiai Haji Mansur Idris Asmawi, betul? Nanti cari namanya di YouTube. Saya termasuk penikmat nasyid suara beliau. Saya maunya beliau yang maju tadi, tapi kata Habib Mahdi, Ustadz maju, akhirnya suara kambing ditarik itu juga lah yang maju ke depan. Kita kalau imam itu suaranya nyaring, tak terasa sholat itu Bapak Ibu. Makanya orang di Masjidil Haram tuh jangan sampai sholat kita lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita pula yang ragu di belakang, jangan-jangan sholat subuh ini berubah jadi sholat jenazah. Imam itu tak salah, tapi kaderisasi kita tidak ada. Makanya silakan lomba maulid Nabi, tapi dalam lomba maulid Nabi itu ada lomba azan, setuju? Lomba imam, setuju? Lomba khotib, setuju? Nanti diumumkan, hayya 'alas shalah. Patutlah masjid orang tak ramai. Coba kalau yang azan itu hayya 'alas shalah. Orang heran, siapa yang azan nih? Rupanya Babin Kamtibmas. Rupanya yang azan Babinsa. Patutlah ramai. Kenapa? Karena yang azan punya pistol. Awas kalian kalau tak sembahyang. Sembahyang kalian, sembahyang. Dulu di Riau ada Kapolda. Selama dia tugas di Pekanbaru di Riau, sholat subuhnya tak pernah di masjid yang sama. Sholat subuh masjid ini, sholat subuh masjid ini, sholat subuh masjid ini. Dan kalau dia sholat, masjid itu penuh. Semua Kapolsek hadir. Begitu rupanya kalau orang-orang berseragam ini. Sudahlah Kapolda, Jenderal, sholat subuh tak tinggal di masjid, puasa sunat. Ibu kasih tahu sama anak ibu, ayah kau udahlah tak jenderal, tak sembahyang, tak Kapolda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Panglima datang. Bapak-bapak yang berseragam, kami yang tak punya seragam ini melihat kalian berseragam datang ke masjid ini bukan main bangga, betul Bapak Ibu? Bangga. Kalian tak perlu ceramah, kalian tak perlu tausiah, cukup kalian bawa aja pistol itu ke masjid, udah tenanglah hati kami. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kalau mereka yang azan hayya 'alas shalah, apa kata semua Kapolsek? Siap. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata sosiolog muslim namanya Abdurrahman Ibnu Khaldun, ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat itu mengikut raja-rajanya. Kenapa orang Melayu di Sumatera Selatan ini muslim semua? Karena rajanya. Rakyat ini mudah mengaturnya, tinggal menengok rajanya. Kalau baik rajanya, maka insya Allah baiklah semuanya. Mudah-mudahan kita ini termasuk yang diberikan Allah anugerah pemimpinnya amanah, rakyatnya istiqamah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insya Allah. Imam penting, muazin penting, pengajian jangan sampai tak ada. 3 pengajian, inti pengajian 3. Yang pertama akidah, wujud qidam baqa mukhalaf
mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Ada berita seorang artis saat bersemedi muslim menengok Tuhan berwarna hitam sedang duduk di langit. Itu kalau dia mengaji sifat 20 dengan satu sifat saja terbantahkan. Pejamkan mata, nampak duduk warna hitam, duduk di langit, mengatakan aku Tuhan. Diam kau hantu. Tuhan, 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 Tuhan. Banyak orang sekarang tak bisa membedakan mana Tuhan, mana hantu. Akhirnya hantu dijadikan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Karena dalam sifat 20 mukhalafatuhu lil hawadis, Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau kau pejamkan mata, nampak hijau, nampak merah, nampak hitam, itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Maka dikaji di Masjid Hagia Sophia sifat 20. Masalah ustadz-ustadznya tak usah diragukan.